Saya ingin bertanya terkait fenomena maupun informasi yang sering saya dengar baik di medsos maupun di televisi atau bahkan dalam Al-Quran sendiri terkait dengan iblis, jin dan setan. Sebetulnya definisi iblis, jin dan setan itu seperti apa, Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya, Khalik itu pencipta ya. Jadi Allah itu pencipta. Berarti Allah menciptakan makhluk ya. Nah, Allah menciptakan makhluk ini ada 4 ya. 1 bangsa ruh. Bangsa ruh ya. Apa contohnya ya? Contohnya yaitu bangsa jin. Kemudian yang kedua malaikat. Nah, ini adalah makhluk Allah yang terdiri hanya sebagai ruh ya. Jin ini adalah makhluk yang asalnya dari api ya. Dari api. Sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Ya, cahaya. Nar ya, nar. Kalau ini nur gitu ya. Nur ya. Nah, gitu. Jadi jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan bangsa ruh ya dari api. Dari nar ya, dari api. Sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya atau nur. Itu ya. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan makhluk terdiri dari ruh dan jasad. Nah ya, ini makhluk ini ya. Ruh dan jasad itu apa? Manusia ya. Dan hewan. Nah, ini makhluk Allah yang ciptakan oleh Allah, ada ruh, ada jasad ya, manusia dan hewan. Hanya bedanya manusia dan hewan adalah kalau manusia ini yang berakal ya. Ini bedanya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah ya. Atau tin ya. Tin. Ya. Jadi manusia diciptakan dari tanah ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah makhluk Allah yang hanya jasad saja. Artinya jasad dan diberi zat hidup. Itu adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi makhluk Allah itu ada hanya ruh saja, yaitu jin, malaikat, ruh dan jasad, manusia dan hewan, jasad dan zat hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, ya Allah ciptakan makhluk hanya bentuk benda saja, ya benda mati lah katakan begitu, yaitu batu, ya air, angin dan seterusnya ya. Itu yang Allah ciptakan. Nah sekarang tadi istilah jin itu adalah makhluk, ya makhluk Allah yang terbuat dari api, itu jin. Nah, kemudian iblis itu apa ya? Setan itu apa ya? Ini masalahnya ya. Nah iblis ya, iblis ini bukan makhluk ya. Iblis itu adalah sebutan ya. Sebutan kepada siapa? Nah, ini masalahnya ya. Jadi kalau kita lihat asal kata iblis itu dari ablasa ya, ablasa. Ablasa. Ya, artinya adalah atau merodifnya adalah inkasaro. Inkasaro ya. Artinya pecah ya. Atau memecahkan. Artinya memisahkan. Ya, jadi iblis itu sebutan kepada hamba yang memisahkan diri daripada kerajaan Allah, keluar atau istilahnya pembangkang. Pembangkang. Kenapa? Karena dia memisahkan diri atau keluar daripada hukum atau kerajaan Allah, itu iblis. Sedangkan setan ya,
setan ini pun kata sifat ya dari kata syatona. Syatona artinya memisahkan atau menggelincirkan atau menyalahi aturan yang Allah berikan. Nah, orang yang membuat agar dia terpisah daripada aturan Allah, itu namanya setan. Nah, jadi setan, iblis adalah julukan. Makhluk asli namanya jin. Jin. Nah, jin ini pun berasal dari kata janna, ya. Janna. Janna ini artinya tersembunyi. Ya, kenapa disebut jin? Karena memang tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh kita. Makanya disebut makhluk jin. Tapi asal katanya dibuatnya dari api gitu ya. Ya, bisa dipahami mungkin ya. Jadi ada jin, ada iblis, ada setan. Nah, ini ya yang harus kita pahami tentang istilah-istilah ya. Jadi tidak ada Allah menciptakan iblis, setan, enggak, tapi muncul ketika makhluk Allah yang namanya Karis ibnu Ajazil, dia memisahkan diri karena tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah menamai iblis ya, karena memisahkan diri ya. Kemudian makhluk Allah yang memisahkan atau menggelincirkan dari jalan kebenaran, itu nama setan. Nah, setan ini bisa terdiri dari bangsa jin ya, bangsa jin dan bangsa manusia, insan gitu ya. Jadi apabila bangsa jin menyimpangkan dari jalan Allah, bangsa manusia kalau menyimpangkan dari jalan Allah namanya setan. Ya. Gitu. Antara iblis, jin dengan setan. Mohon dipertegas. Kalau jin itu sebutan ya, sebutan makhluk ya, makhluk yang Allah ciptakan dari api. Makhluk yang dibuat dari api ya. Itu makhluk namanya jin. Allah namakan jin. Ya, jin itu adalah sebutan Allah kepada makhluk yang diciptakan dari api. Ya. Sedangkan setan adalah sebutan kepada makhluk Allah ya, yang apa itu bangsa jin atau bangsa manusia ya, bangsa manusia insan yang berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah ya, itu setan. Sedangkan iblis ya, iblis ini sebutan Allah kepada makhluk ya, makhluk namanya Karis ya, Karis ibnu Ajazil bin Ajazil gitu, bin Ajazil ya. Nah, ini aslinya namanya ini ya. Jadi ini Allah ciptakan dari api, maka disebut bangsa jin ya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, maka yang berkuasa di planet bumi ini yaitu dari bangsa jin. Nah, pada saat itu yang terpilih jadi pimpinan namanya Karis ibnu Ajazil ya, ibnu Ajazil. Nah, kemudian suruh sujud kepada Adam, maksudnya sekarang gantilah ya, yang memimpin dunia bukan lagi bangsa jin tapi bangsa manusia. Nah, Karis ini menolak untuk sujud kepada Adam. Nah, menolaknya ini ya, kemudian dia berontak terhadap Allah, maka disebut iblis gitu ya. Jadi hubungannya jin, setan, iblis itu begitu ya. Jadi nama ini nama ya, nama makhluk ya. Kalau ini adalah sifat yang menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Kalau iblis itu hanya satu sebenarnya di dunia itu, yaitu nama aslinya Karis bin Ajazil ya, gitu. Itu iblis. Ada bahwa ulama yang menjelaskan bahwa iblis itu diciptakan ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa iblis itu berasal dari malaikat. Nah, saya ingin penjelasannya sebenarnya seperti apa? Sebagai
Malik ya, Allah sebagai Malik, artinya sebagai raja. Ya, kalau tadi Allah sebagai Rob ya, kemudian ini sebagai Malik ya. Nah, sebagai Malik ini artinya sebagai raja. Kalau raja itu ya otomatis ada pembantunya ya. Nah, dalam bahasa Arab ya, aparat kerajaan namanya malaikat. Nah, jadi Allah sebagai Malik ya punya malaikat. Artinya aparat kerajaan. Ya, malaikat itu dari Malik, dari malaikat artinya aparat kerajaan. Nah, aparat kerajaan Allah itu sebelum Adam dihadirkan atau diciptakan, itu Allah memiliki dua unsur ya, malaikat itu dari unsur. Ada bangsa Nar, ada bangsa Nur. Gitu ya. Nah, jadi ada yang diciptakan oleh Allah dari api, ada yang diciptakan dari nur, ya. Yang tadi bahwa apa namanya jin, ya. Ini namanya jin. Ya. Nah, kemudian diberi kekuasaan oleh Allah, diantaranya adalah untuk memimpin atau mengatur masalah bumi. Bismillah, dengan izin Allah ya. Nah, kemudian Allah juga memiliki malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya ya, nur ini. Ya, gitu. Nah, kemudian Allah merencanakan atau berkehendak untuk menciptakan malaikat ya, tapi dari bangsa tanah ya. Bangsa tanah ya. Nah, kemudian untuk apa ini? Untuk menjadi khalifah ya, khalifah di muka bumi ya. Nah, gitu. Nah, sebelum Allah ciptakan bangsa manusia ya, untuk khalifah tadi, Allah berfirman ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Ini kan pernyataan Allah. Jadi, ketika Robmu ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ketika Tuhanmu menyatakan kepada malaikat ya, yang terdiri dari nur dan nar ini, bahwa Allah akan menjadikan di muka bumi ya khalifah. Ya, yaitu yang dibuat dari bangsa tin, yaitu dari tanah ya, dari tanah. Nah, kemudian Allah menyuruh kepada malaikat tadi ya, bangsa jin dan bangsa malaikat, bangsa nur ya, semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Nah, siapa itu iblis? Ya. Dalam surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Allah menyatakan bahwa yang tidak sujud itu adalah bangsa jin ya, namanya seperti tadi saya sampaikan, namanya Karis ibnu Azazil ya. Jadi dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah, siapa itu Karis ibnu Azazil? Adalah pemimpin atau yang bertanggung jawab untuk masalah planet bumi ini ya. Dia tidak mau sujud kepada Adam, dalam arti kata tidak mau diatur oleh aparatur Allah yang dari bangsa manusia. Maka ini lahirlah namanya iblis gitu ya. Nah, gitu sejarahnya. Jadi kalau pernyataan tadi apakah betul ya iblis itu berasal dari malaikat? Iya jawabannya. Karena malaikat itu tadinya terdiri dari nar dan nur ya. Jadi jangan dianggap bahwa jin itu semuanya kafir ya. Taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Sampai hari ini bangsa jin ada yang masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak taat pertamanya adalah iblis. Nah, iblis ini lahir itu tadi ya, dari bangsa nar, yang tadinya memang malaikat gitu. Gitu ya. Nah, jadi sejarahnya memang demikian, tapi iblis bukan nama makhluk, tapi adalah sebutan ya kepada Karis ibnu Azazil, karena dia membangkang kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam ya, dari bangsa manusia. Ya begitu ya. Nah, dari mana keterangan ini? Silakan
kita baca ya untuk mengetahui kisah tadi ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 ya, ini satu. Yang kedua surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 11-25, silakan ya, mungkin dibaca kisah ini ya. Kemudian surat Al-Hijr. Al-Hijr ya, ayat 28 sampai 44. Nah, ini untuk menjawab ini ya. Kita baca aja surat ini ya. Kemudian Al-Isra ya, Al-Isra ayat 61 ya, 61 sampai 65 ya. Nah, ini bicara tentang strategi iblis ya kalau dalam surat Al-Isra ya. Kemudian Al-Kahfi ya, Al-Kahfi ya, ayat 50 ya. Nah, ini tadi ya, dari mana iblis? Dari sini ya, malaikat yang berasal dari nar tadi ya. Ini Al-Kahfi, silakan dibaca ya. Kemudian surat Toha ayat 115 sampai 126. Nah, ini menceritakan tentang sejarah ini ya. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 92 sampai 104. Yang terakhir surat Shad ya, ayat 71 sampai 85. Silakan baca ayat ini untuk menjelaskan tentang tadi ya, dari sini. Ya, demikian.